Wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlasal qawli wal amal. Amin. Eh Sebelumnya Ustaz ana hadir di hadapan antum dan seluruh pemirsa. Ini sebenarnya mewakili dua ma'had ya. Ana satu sisi mudir di Ma'had Khadijah Ummul Mukminin, Oh iya. ya KUM kalau KUM. kita kenal. Dan juga ana aktif di Dewan Pembina Ma'had Atha bin Abi Rabah. Oke. Baik. Dan Itu semuanya tahfidz ya, Saya? ya tahfidz, fokus tahfidz dan hafal hadis dan juga bahasa Arab. Nah, jadi kalau ditanya motivasi mendirikan tahfidz, jadi memang track record ana itu sebelumnya membuat berapa rumah tahfidz ya. Dan kenapa saya menjadikan tahfidz ini untuk titik awal, karena kalau kita lihat biografi para ulama dan juga rihla mereka dalam menuntut ilmu, mereka itu awali dari menghafal Quran. Oh, betul. Iya, menghafal Quran. Jadi kita tahu Imam Syafi'i hafal Quran di usia 7 tahunnya. Imam Ahmad bin Hanbal ketika di usia ya dininya dia sudah menghafal Quran. Belum balik udah hafal. Iya, betul ya. Itu yang membuat ana pertama termotivasi untuk menjadikan generasi kaum muslim generasi Qur'aniyah. Dan yang kedua memang Al-Quran itu yang akan menjaga generasi kita. Iya, jadi kalau ada ungkapan anak saya hafal Quran, yang benar sebenarnya tidak seperti itu. Sebagaimana disebutkan qila li ahadis salihin inna ibni yahfadzul Quran. Ya, ada orang yang saleh ditanya bahwa anak saya itu alhamdulillah sudah hafal Quran. Qal, tapi dijawab bal al-Quran yahfazuhu. Sebenarnya bukan anak Anda yang hafal Quran, tapi Al-Quran yang jaga anak Anda. Nah, seperti itu yang kita harapkan. Kita bangun peradaban Islam mulai dari keluarga kita sendiri dengan menjadikan mereka ahlul Quran, hafal Quran, ya, sering membaca Al-Quran. Dan tentu kalau kita melihat dari segi dalil lebih banyak lagi lah. Iya, banyak sekali. Ya. Karena memang kayaknya itu sudah kaidahnya para ulama. Betul. Jadi mereka itu menghafal Quran dulu sebelum ke ilmu berikutnya. Betul. Yang penting hafal dulu. Betul. Terus ketika awal mendirikan pesantren, apa tantangan terberatnya pondok pesantren tahfidzul Quran? Ya, Masya Allah. Jadi sama pada dasarnya itu ya Hana bilang terbagi 3 ya. Orang yang ingin membuat pondok tahfidz atau pendidikan Al-Quran, kalau dia orang yang memang basicnya dalam segi materi mampu, ya kalau istilah coach dalam seminar ini orang yang pewaris ya, punya warisan. Ini tidak ada masalah. Jadi dia bangun ini boleh, bangun itu boleh. Kemudian sisa rekrut tenaga pengajar ya, kemudian mau memanggil tenaga media, mendesain dan lain-lain lah. Nah, atau yang kedua ya punya partner atau kalau istilah sekarang itu donatur ya. Itu juga Itu yang paling susah ya. susah juga itu. Karena orang nggak semua bisa ketemu dengan donatur, apalagi memang yang donaturnya sifatnya lepas ya, membangunkan kemudian menyerahkan sepenuhnya untuk dikelola, itu juga ya susah-susah gampang lah. Yang ketiga memang kalau merintis sama sekali bukan pewaris, bukan juga didampingi sama donatur, memang merintis dari nol, ini yang sulit. Sulit ya. Nah ini yang saya rasakan memang sekarang. Anu kan udah perintis di beberapa tempat juga. Ya, 3 tempat alhamdulillah. malah. Alhamdulillah. Jadi menurut ana sebenarnya sudah terbaca lah kesulitan dalam
memulai Mahat ya, apalagi memang statusnya nggak ada donatur dan lain-lain ya, nggak ada apa yang membackup dan lain-lain. Ah, di kondisi itu ana nasihatkan kepada ini juga nasihat Iya, ke teman-teman yang ingin merintis, kuncinya yang pertama, niat yang jujur aja sebenarnya. niat yang ikhlas ya. Iya, ikhlas, apa tujuan untuk membuat, rumah Quran, tahfidz Quran, mahat, pondok pesantren dan lain-lain. Yang kedua, ikhtiar yang maksimal, iya, kita tempuh segala ikhtiar yang tentunya yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya sembari memperbanyak syukur dan sabar. Ah, itu tadi yang Ana Iya, bilang. Iya, jadi karena memang kalau kendala udah terbaca, bagaimana jangankan buat mahat ya, buat jembatan untuk masuk ke lokasi mahat pun itu, ya kalau nggak ada materi gimana buatnya. betul. Iya, kita pernah ditawari lokasi 3 hektar di atas gunung, ana pikir Masya Allah, iya, ini belum mahatnya, jalan masuknya saja kita pikir ini sudah susah ya, susah, mau cari dana di mana ya. Apalagi kalau mau pakai pola apa, fee fulus mulus, ah, ini susah, susah. akan Karena orang yang ke sana mungkin jarang, apalagi penduduk kita belum ya, belum betul tentu ada betul juga di sana. betul. Kemudian apa namanya, ketika mengurus pondok kan tadi dikatakan ini sulit untuk mencari donatur segala macam. Terus terkait kurikulum, apa yang bagus untuk kurikulum menghafal para santri? Nah, eee, di mahat yang kami jalankan, yang kami rintis dan ada beberapa mahat ya, yang memang datang studi banding ya, Iya, Masya Allah. Masya Allah. Anak juga pernah studi banding. Jadi, kita itu memang selalu, menggunakan khusus pada Quran. Jadi di mahat itu ana bagi 2 dulu, ada memang, eee, syu'un ta'lim dan ada Hmm, syu'un tarbiyah. heeh. Ya, jadi terkait dengan program hafalan Quran ini masuk di syu'un ta'lim. Iya. Mmm, Nah, kalau untuk program, metode atau bagaimana manhajul hifz di mahat yang kita kelola itu alhamdulillah kita sudah, buat, yang mungkin nggak apa-apa saya bacakan ya nggak karena apa-apa. iya, ini insyaallah bisa ditiru, oleh pondok-pondok tahfidz yang lain dan ini insyaallah kurang lebih miriplah dengan metode halaqah Qur'annya yang ada di Masjid Nabawi. Jadi yang pertama ada, jadi manhajul hifz itu ada 4 yang kita Mmm, punya, ya ada murajaah yaumiyah, kemudian imtihan syahriyah, kemudian, haflut tasmiyah, kemudian, baramij nusammihi al-lajnah. Yang pertama murajaah yaumiyah ini murajaah harian, di mana, at-talib yuqaddimu 3 awraq min hifdhihi al-akhir ila al-muhaffidh fi sa'ati as-sadisah ila sa'ati as-sabi'ah shabahan. Jadi di sesi ini, santri ataupun santriwati itu menyetorkan hafalan 3 lembar terakhirnya mhm, kepada, muhafidz atau muhafizah. Jadi ini Ustaz, ana langsung ke fokus murojaah iya, karena menghafal itu gampang sebenarnya. gampang menghafalnya, Iya, dan banyak metode. Yang ana sampaikan ini sebenarnya lebih kepada murojaah, bagaimana menjaga hafalan itu heeh, sendiri. Nah, dan ini yang kita jalankan. Yang pertama itu ada murajaah harian. mmm, Kenapa 3 lembar? 3 lembar sehari? Sehari itu sebenarnya kalau hitungannya 3 lembar, maka dalam 1 pekan dia akan minimal mengulang 4 kali di halaman yang sama. 4 kali? Ya. Disetor itu 4 kali? Ya, dalam 1 pekan itu akan terulang dan 1 halaman ini akan terulang 4 kali dan itu sesuatu yang diulang-ulang, Mhm, semakin sering diulang tentu akan semakin kuat. Heeh, jadi kalau sebagian mahat menerapkan 5 lembar per hari, itu lebih kuat lagi. mmm, Ya, tapi ini dilihat kalau kita punya santri, tingkat sanawiyah,
atau SMP kalau istilah kita. Nah itu ya agak berat kalau 5 lembar per hari murojaah, hariannya yang disetorkan ya ke muhafid. Kalau kita lihat, sanawiyah itu cocoknya 3 lembar. Per Kemudian hari? per hari yang dihadapkan ke muhafid. Ini kalau istilah metode Quran versi klasik dia, namanya itu, sabaqi. Oh, iya. Iya. Terus kalau untuk tingkat SMA ya cocok 5 lembar ke atas. Jadi minimal satu halaman yang baru dihafalkan itu terulang sampai 4 sampai 8 kali. Itu kan 4 insyaallah sampai 8 kali. iya, Mungkin itu iya insyaallah. betul. Dan murojaah yaumiyah ini terbagi 2 juga. Ada kalau istilah metode klasik itu manzil. Hmm. Ini manzilnya kita terapkan 30% dari total hafalannya, diulang per hari. Per hari. Iya, 30%. Karena kalau Berarti kalau 30% 30 juz berarti iya, di 30%. iya, Berarti kalau 10 juz berarti 3 juz dia per hari. iya betul. Oke. Jadi kalau dia ulang 30% dari total hafalannya, maka dalam 1 pekan itu terulang semua hafalannya. Dalam 1 pekan ya. Iya, terulang semua. Jadi kalau misalnya 10 juz, dia 3 juz per hari, ya. Intinya, kalau 3 juz, misalnya kalau kita total dalam 1 pekan 7 hari, Hmm. dia ulang 3 juz, 3 juz hari kedua, hari ketiga 3 juz lagi, itu akan terulang semuanya. Berarti antum fokusnya biar mungkin ya? Karena Ya, kan banyak juga yang tambah-tambah aja ya tapi betul ala Ustaz. kadarnya. Ya betul. Bahkan di program kami yang selanjutnya itu, ada namanya imtihan syahriyah. Hmm. Ini juga, jadi yang pertama tadi murajaah yaumiyah, terbagi 2, Hmm. ada di halaqah, sabaqi dan manzil, iya. Kalau kita di Mahat namanya diganti juga, ada namanya sughra, ini yang 3 lembar, kemudian, kubra ini yang 30%. Baik, Hmm. kemudian program yang kedua itu imtihan syahriyah. Imtihan syahriyah ini setiap, awal bulan di Senin pertama semua total hafalan santri itu diujikan, Ustaz. Semuanya, semua Semuanya. santri. Oke. Diuji dengan cara, eee, 4 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama berkaitan dengan hafalan dan ini dia acak Heeh, 5 soal. heeh. Misalnya Diacak 5 soal dari juz yang dia hafal. ya betul. Misalnya 10 juz, kita ambil, di juz 1, di juz 3, Heeh. juz 6, intinya 5 soal. Iya. Kemudian yang kedua, di imtihan syahriyah juga kita tetap, apa itu, berikan pertanyaan berkaitan dengan tajwid. Jadi Hmm. mereka itu jangan sampai menghafal tapi ndak pernah lagi murajaah ilmu tajwidnya. Oh, Itu itu juga ilmu tajwid harus murojaah? iya, jadi Makanya itu tatbik memang iya sudah. betul. Jadi secara tatbik mungkin insyaallah terjaga, Heeh, tapi, dalam segi teori, ahkam, heeh. kadang kala di situ kita aja nih biasanya Iya. tanya, "Ustaz, itu kalau ada huruf mad bertemu dengan huruf yang bertasydid, apa lagi hukumnya itu?" Eh. "Oh ya, mad apa ya?" Iya, kadang-kadang kita lupa kalau ada murojaah. Betul betul. Dan dan seperti itu, ilmu itu secara umum kalau tidak dimurojaah akan hilang juga. Betul. Oh, gitu. Yang ketiga, selain hafalan, tajwid, kita juga, apa istilahnya, menguji mereka dalam segi, eee, apa istilahnya, takhrij takhrij, Sebentar, yang iya, untuk ujian kemungkinan ah, itu minimal berapa salah kalau nggak boleh lanjut? iya. Jadi untuk standar di mat kita itu dalam 1 halaman, jadi kan 1 pertanyaan itu mereka wajib baca 1 satu halaman halaman, ya? iya. Kalau untuk, apa istilahnya, salah baris ya, kita kasih isyarat kemudian dia lanjut lagi, itu bisa sampai 3 kali, Oh, sampai 3 kali? iya. Tapi kalau misalnya Kalau salah 3 kali nggak boleh lanjut hafalan? ya nggak boleh, Oh, mungkin murojaah insyaallah. lagi, insyaallah. Kemudian setelah imtihan syahriah ada juga haflut tasmi'. Ini haflut tasmi' yang sering kita dengar ya, menyetorkan hafalannya sekali duduk ya. Sekali duduk Iya, di hadapan para iya orang-orang. betul. Ini yaqra'ut thalib salasata ajza', santri itu membaca 3 juz dan kelipatannya. Hmm, Jadi kan setiap per 3 juz mereka, stop dulu. hmm. Nah, setelah itu kita kasih kertas lajnah. Kertas lajnah itu berisi 3 kolom.
Mhm. kalau dia lajnah 3 juz. Setiap kolom ini dia harus isi dengan cara menyetorkan per juz ke temannya dulu. Mmm. Dengan Oke. ya, dengan nominal kesalahan harus di bawah 5 setiap, juznya. Ini 1 juz, Heeh. 5 kesalahan. Terus kalau udah terisi semua, misalnya juz 29, juz 28, juz 30 udah terisi semua dengan kesalahan di bawah 5, barulah dia diizinkan untuk menyetorkan hafalannya sekali duduk. Oke, pertanyaannya Ustaz, apakah santai nggak stres? Iya. Jadi, program di Ma'had kita, Zat, memang kita dari awal sudah memasang branding ini tahfidz Quran dengan program Mutqin. Heeh. Iya, eee, terlepas dari mampu tidaknya santri, makanya kita membuat ikhtiar di awal itu, eee, tes ketika ingin masuk di Ma'had kita, Mhm. itu cukup ketat juga, Zat. Oh, Iya. iya. Jadi tes ketika masuk itu tes kemampuan hafalan, Berarti nggak semua diterima? nggak semua terima. Mmm. Karena kita yang mendaftar 115 orang, Heeh. kita cuma terima 15 orang. 115 orang yang daftar? Iya. Yang pondok baru ini? Enggak, Pondok yang pengalaman kita itu kan pengalaman dulu ya? saking kita mau mencari Iya, iya. orang-orang yang memang mau menghafal Quran. Iya, jadi, eee, Kan biasanya orang dipaksa sama orang tuanya, itu tuh nah, nggak diterima? Anaknya nggak mau nih, tapi iya, orang tuanya pengen. ada juga Zat, tapi ketika mereka tes, kelihatan sebenarnya. Jadi misalnya begini, Oke. coba antum hafalkan, jadi ini saya kasih bocoran nih Iya. untuk yang mau ikut daftar di angkatan 2 Ma'had Atha dan angkatan 3 di Ma'hadkum. Jadi tesnya itu mereka akan disuguhkan ini, hafal 1 halaman ini Heeh, dengan waktu hanya 1,5 jam. heeh. Ya, jadi kalau mereka misalnya dalam 1,5 jam bisa hafal 1 halaman, 1 maka jam setengah? iya, Oh, berarti tesnya hafalan? betul. Iya, iya, iya. Maka kalau 1,5 jam aja bisa hafal 1 halaman, nah bagaimana kalau 1 hari? Iya, iya. Jadi insyaallah itu juga, makanya saya, komitmen dari awal bahwasanya, dan semoga Allah memberikan taufik dan Amin. hidayah, kita mengharapkan anak-anak kita itu menghafal Quran, memang melewati fase-fase perjuangan seperti itu. Iya, tidak instan itu menghafal Quran. Karena butuh perjuangan, apa-apa itu butuh perjuangan, Iya, insya Allah. Zat, makanya ana heran kalau ada hafiz Quran itu hanya 1 bulan gitu. Iya, gimana itu ya? Itu juga ana, bingung karena, eee, di samping itu Allah ya dalam surah Al-Qiyamah itu, Heeh. menyebutkan ya, "La tuharrik bihi lisanaka Lisanaka lita'jala lita'jala bih." Ya itu, eee, apa sih ini, ghairu ma'qul ya, kecuali misalnya sekedar mau pengakuan, Nah, itu bisa. itu bisa. Tapi anak-anak menghafal total di pondok atau Bina Berubah dalam sehari berapa menghafal Qurannya? Nah, target 1 halaman Hanya 1 halaman? per hari. Oke. Iya, kalau dia hafal 1 halaman per hari itu estimasi kalau mulus ya, ikhtibar tadi, syahriyah, kemudian tasmiynya, lajnahnya mulus, itu bisa 1 tahun 8 bulan. Oh, itu kalau misalnya dia 1 hari 1 halaman, eee, konsisten, Iya, mungkin itu bisa 1 tahun 8 bulan. iya, Tapi ada juga orang-orang yang Allah berikan juhud, iya. itu bisa hafal 2 bulan. Nah, Caranya begini, iya, ana pernah diceritakan Syekh Amir Bahjat, iya, Antum Zat, tahu Syekh Amir Bahjat? iya, Zat. Yang beliau itu sangat perhatian sekali sama hafalan mutun. Ada Heeh, heeh, Dokter Amir Bahjat di heeh, YouTube-nya juga heeh, bagus. Dia kalau mengajar tertata, ada nah, PowerPoint-nya dan nah, segala macam. Beliau bilang, dia punya teman datang ke kampus. Beliau tanya, bilang, "Saya ini dari nol. Saya ingin menuntut ilmu, saya ingin sungguh-sungguh menuntut ilmu. Apa yang harus saya lakukan? Berapa hafalan? Hanya sedikit. Pokoknya sedikit hafalannya, hanya 1 juz paling, nggak sampai. Teman-teman yang lain udah ada hafal tafsir Ibnu Katsir, hafal Quran 30 juz itu banyak sekali. Tapi dia punya modal kesungguhan. Nah, karena kuliah, jadi akhirnya dia masuk masjid itu ba'da subuh, sampai kuliah ngafal. Sampai jam 8 itu ngafal Quran. Habis itu habis kuliah dia lanjut lagi di masjid sampai malam. Begitu terus sampai 2 bulan, sampai dia hafal Quran. Allah, Mungkin. iya, Sekarang jadi ulama kibar di iya, Saudi. iya, Masya Allah. Jadi itu khususan mungkin ya, Heeh, Allah berikan memang taufik tapi hidayah.
Tapi kan nggak kebanyakan orang. Iya, sama dengan kisah yang sering diangkat oleh asatidz kita, Mmm. ada orang yang usianya 60 tahun, Oh iya. ya, kemudian izin ikut di halaqah Qur'aniyah di Masjid Nabawi, ditanya umurnya, kemudian saya bilang, "Ah, nggak mungkin antum bisa gabung di sini." Mmm. Ya, kata orang itu, "Ana akan tuntut engkau di hadapan Allah di Allahu akhirat, Akbar. kalau engkau nggak izinkan saya duduk menyetorkan Quran." Nah, Iya. Ternyata setelah itu di usia 60 ya, akhirnya diizinkan? dia dia diizinkan dan hafal Quran 30 juz. Oh, oke. Iya, iya, dan, syahid di situ kata para asatidz kita yang menjelaskan bahwa di antara yang pernah jelaskan itu, iya Ustaz, Abu Qutadah, ana pernah dengarkan langsung bahwasanya setelah itu dia, menghafal Quran karena niat besarnya Karena itu, niatnya ya, kuatnya azamnya itu, yang kuat. azamnya itu. Karena 60 tahun. Ya betul, subhanallah. Kalau kita bilang, menuntut ilmu di usia seperti itu seperti mengukir di atas air kata orang ya, Ya, sulit memang. Tapi kalau ada azam, ya fa idza azamta fatawakkal 'ala betul. Allah. Itu berapa tahun dia hafal Quran? Yang mana? Yang Yang kas 60 tahun oh tadi? ya, wallahu a'lam ana ndak Tapi ingat. yang penting dia hafal Ya 30 juz. intinya dia setelah berazam dia hafal Quran. Oke, tapi banyak juga orang tua, Nah, itu yang ketika memasukkan anaknya ke pondok, nah, demi sampai dia harus mengeluarkan anaknya kalau sudah mau tamat SMA, jadi nggak tamat di pondok. iya. Karena dia bilang, "Anakku kalau di pondok mau jadi apa? Mmm. Kalau hafal Quran, hanya jadi imam saja, sedikit gajinya." Iya Itu betul. gimana mindset-nya itu? Baik, Ustaz. Jadi, saya tambahkan satu poin tadi Oke, silakan. berkaitan dengan program hafalan. Oke. Jadi setelah murajaah yaumiyah, kemudian, imtihanus syahriyah, kemudian haflul tasmi' Mhm, yang terakhir itu, lajnah. Lajnah ini, setelah dia lulus dari penyetoran 3 juz sekali duduk, dia akan dites lagi hafalannya, mhm, diacak satu persatu mhm, dengan soal-soal, menyambung ayat. mhm. Nah, setelah itu kalau udah selesai, barulah pindah di juz yang keempat atau juz selanjutnya. Oke. Iya, jadi tiap 3 juz seperti ini, 3 juz, 6 juz, 9 juz, dan seterusnya. Nah, reward-nya kalau dia bisa melewati, ujian-ujian seperti itu, dia akan mendapatkan libur ya, libur pulang ke rumah. Masya Allah. Iya, Itu senang sekali ya santri. itulah. Jadi, insyaallah mereka tidak bakalan stres karena memang juga saya beratnya seperti ini, kalau dia mengikuti program dari awal, nggak pernah gaib, itu akan mudah, Ustaz. Yang repot memang kalau sekaligus. Heeh, Ibaratnya ini satu nampang isinya buah kita mau habiskan sekaligus berat, tapi kalau dicicil tiap hari, satu. habis juga insyaallah. Nah, dan ingat ya firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Qamar, Heeh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr Fahal min fahal min mudzakir. mudzakir." Naam. Nah, tadi berkaitan dengan ada mungkin kasusik lagi Zat, kasusik ada orang yang mungkin, memilih untuk mengeluarkan anaknya, Heeh, karena kalau di pondok pesantren nggak ada masa depannya gitu mungkin ya. itu. Ini sebenarnya, eee, kalau ada yang berpikiran seperti itu kayaknya orang-orang anu ya, orang, belum apa, melihat, kondisi yang terkini. Padahal ya masya Allah ini fadilati, ahlul Quran ya, dari keutamaan, min fadail ahlul Quran ya, bahwasanya Allah kan jadikan mereka keluarga Allah. Mmm, Iya, innallaha ahlina minan nas. Keluarga Allah tidak bakalan ditelantarkan. betul. Nah, sekarang kita lihat masya Allah, ada yang punya hafalan Quran dikit, langsung jalur khusus lewat masuk perguruan ini. Iya. Ada punya hafalan Quran dikit, langsung masuk di angkatan inilah, kepolisian dan, militer dan lain-lain, banyaklah masya Allah. Itu contoh kecil. Nah, belum lagi, misalnya dengan mereka punya hafalan Quran, kemudian Allah memberikan karunia kepadanya misalnya dengan hafalannya itu dia keterima di, perguruan tinggi di Jamiah Islamiyah Madinah misalnya, ya, dan misalnya di halaqah Qur'aniyah di Masjid Nabawi, pulang-pulang mereka itu masya Allah akan jadi rebutan ya, akan jadi,
incaran ya, Calon mertua ya, calon mertua. itu juga ya jadi Masya Allah banyak. Belum lagi kalau memang orang tuanya bisa membackup dia untuk membuat pondok pesantren, ya. Kemudian juga ya banyak Masya Allah. Saya nggak mau terfokus ke situ, tapi itu memang ya Allah akan berikan. Tapi itu kalau istilah, ulama kita busyratul ajilah, Mmm, ya balasan yang disegerakan oleh Allah sebelum balasan yang lebih besar di surga. Masya Allah Masya Iya, Allah. ya jadi terbantahlah bahwa orang yang di pondok pesantren nggak ada masa depannya. Siapa bilang, masa Iya, depannya malah gemilang. betul. Apalagi sekarang Ustaz ya, kalau kita lihat alhamdulillah, ujian nasional itu ya ini juga menyinggung ujian nasional, alhamdulillah santri-santri kita juga tetap ikut ujian nasional juga. Berarti tetap bisa ke perguruan tinggi? Ya tetap, artinya jadi yang saya mau sampaikan ketika ujian nasional itu karena mereka menghafal Quran setiap harinya, jadi otak mereka itu menjadi encer Ustaz. Mmm, Alhasil nilai ujiannya betul, banyak cerita kayak gitu, lebih tinggi dibanding teman-temannya yang lain. iya, yang belajar, full, yang, belajar setiap hari. Mmm, Jadi, ya Masya Allah, dan ana lihat di depan mata saya sendiri, guru-guru kita yang Masya Allah, ya memang istiqamah di atas pembinaan mmm, Quran, ya Allah, ya bahagiakan dan kita jangan juga terpatok, kesuksesan, hidup itu pada materi tentunya, tidak. betul. Ya dengan Karena dunia tidak punya masa depan katanya. betul. Jadi memang Masya Allah, kalau hati sudah bahagia ya, apalagi memang Allah, cukupkan dengan misalnya al-maskan wasi', kemudian wal markab, salih, zaujah salihah, Mmm, wal jaru jadi yang keempat ini udah terpenuhi, ya misalnya rumah nggak mesti yang berapa lantai, yang mhm. penting udah ada kendaraan juga yang penting baik, udah ada pasangan, tetangga yang baik, itu syarat kebahagiaan kita sebenarnya. Karena bahagia itu bukan dari materi, tapi dari hati. Betul, sah, Ustaz, betul. kan di auto kan sedikit yang diterima Ustaz ya. Mantap, iya. Kenapa antum hanya terima sedikit? Bukankah lebih banyak duitnya kalau banyak? Masya Allah. Iya, ini kayaknya pertanyaan menjebak juga nih. Jadi, eee, yang kita komitmenkan dari awal memang Ustaz kan kualitas. Kualitasnya ya? Iya, jadi Ma'had Atha ataupun Ma'had Qum itu kita, eee, berusaha semaksimal kemampuan alumni-alumni Ma'had kita itu, mereka ya memiliki hafalan yang mungkin. Kemudian mereka juga bisa, memiliki syahadah dari hadis-hadis yang mereka setorkan di Syahadat misalnya ijazah ya? iya. Nah. Kemudian mereka juga bisa berbahasa Arab dengan baik, iya. Oh ada juga program bahasa Iya, Arabnya? Jadi alhamdulillah. mereka tidak hanya menghafal ya? Iya, Zat. Diajarkan juga bahasa Arab? Bahasa Arab, wajib bahasa Arab. Oke. Jadi, santri Fikih ada juga? Fikih, hadis, iya, akidah? jadi, eee, kajian, kitab-kitab, para ulama itu kita suguhkan di malam hari di antara ba'da maghrib dan isya, Mmm, ini sebagai bentuk memenuhi kebutuhan, thaqafah al-islamiyah mereka, mmm, penguasaan ilmu agama mereka, iya. Tapi pada dasarnya mereka terfokus kepada Quran, hafal hadis, hafal mutun ini, mmm. kemudian, bahasa Arab. Iya. Oke, berarti memang nggak menghafal aja, ada memang pelajaran-pelajaran lainnya? Iya, Zat. Iya, jadi Alhamdulillah. ana bilang, ini 3 basic atau modal Mmm, kalau mereka memang ya, saya bahasakan begini, Zat, eee, pengusaha mati itu banyak yang lomba-lomba mau jadi pengusaha. oh iya betul. Pejabat mati lebih banyak mau jadi pejabat. Betul, Tapi kalau ulama mati, ini, eee, untung kalau ada jadi penggantinya gitu. iya, Iya, sebagaimana ya agama ini akan diangkat dengan dimatikannya para orang-orang yang berilmu. mhm, Nah, maka ana bilang untuk menjadi ulama, pondasinya di 2 ini, mmm, hafal Quran, hafal hadis, dan, ilmu alatnya, bahasa Arab atau nahwu sarafnya. Dan ini yang kita fokuskan. mhm, Insyaallah nanti di tingkat selanjutnya dia bisa manfaatkan amunisi ini atau mhm. perdalam lagi ilmu dasar mereka. Dan insyaallah kita tahu kan kalau yang mau daftar ke UIM, yang mau daftar ke Timur Tengah di mana saja kan yang dites ya, pertama
hafalan Iya, Quran, hafalan lagi. ya kemudian, bahasa Arab, kemudian juga ilmu, agama dasar, itu. Jadi basic itu yang kita siapkan, mudah-mudahan dengan itu mereka bisa lanjut ke perguruan Ke tinggi dan perguruan mereka tinggi. iya, Dan Anda lihat penghafal Quran itu rata-rata mereka bisa sampai S3. mmm, Nggak terlantar ya insyaallah, nggak salam ya terlantar. salam, masya Allah, Kemudian terkait mau profesional itu bagus sekali, jadi 15 memang mhm, dibimbing iya betul khusus, betul, tidak langsung, banyak dan nah sesuai juga kemampuan pondok juga nah kan betul, tentunya. Udah berapa menit Ibrahim? Masih bisa berapa menit? masya Allah. Ini hari Jumat, hari berberkah ya, Hari berkah. kita berbagi faedah sambil yang nonton memperbanyak salawat. Iya. Baik, apa momen yang paling mengharukan ketika antum ada rasa bahagia nggak ketika melihat anak-anak halaqah, anak-anak hafal Quran, anak-anak hafal 30 juz? Iya San. Apa yang dirasakan? Ya, jadi memang, inspirasi itu ana ketika ke Masjid Nabawi, Hmm, ya yang kita tahu di sana masya Allah, heeh. siapa yang tidak senang kalau lihat halaqah-halaqah Qur'aniyah Betul, itu. sangat senang kita sekali. Itu Betul. masya Allah, iya taman-taman surga betul ya, membuat kita bahagia dan menginspirasi sekali gitu. Oh, itu inspirasi Iya antum juga betul, termasuk? iya jadi, eee, ini mungkin pengalaman sedikit ya, kita ada, eee, diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala sempat memang, menyetorkan hafalan di halaqah Quran Masjid Nabawi. Nah pulang dari sana itu, Heeh, di situlah ana merintis sebenarnya. eee, Ya ini pondok sebelumnya yang ana jalankan, 8 tahun, kemudian ana, rintis pondok yang baru ini Mahatkum, Mahat Athon, itu memang terinspirasi bagaimana mensuasanakan ya kalau saya bilang, kok ada mall yang mendatangkan suasana Eropa di sini, oh iya iya. kenapa kita tidak datangkan suasana Madinah di Madinah, sini? Allahu Akbar. Iya, jadi kebagian kita itu jangankan lihat halaqah itu, Heeh, masuk ke masjid, cium parfum Masjid Nabawi itu iya, udah ingat kan? iya. Udah senang. Nah, itu jadi melihat halaqah ditambah, identik pakai jubah putih, Baju makanya kan putih itu pakai identik pesantren ya, sorbannya belum? ya itu udah disiapkan itu ya. Jadi mereka itu, juga, memang kami biasakan mensuasanakan dirinya seolah-olah nanti kalau udah keterima di sana ya antum para santri itu tidak merasakan hal yang asing lagi, tapi sisa menambah semangat mereka di sana. Nah, itu kesenangan ya ketika melihat mereka dan yang paling membuat saya terharu itu ketika dia menyetorkan hafalan terakhirnya, artinya Allah. menuntaskan 30 juz. Orang Iya. tua mana yang tidak Oh, menangis masya Allah. pas orang tuanya. Iya. Itu ana bilang, apalagi ya orang Heeh. tua yang tidak ada sejarah bahwa, bapaknya, saudaranya, om-omnya menghafal Quran, tiba-tiba cucu kesekiannya yang hafal Quran. Allah, Tuh, nangis semua itu satu itu. keluarga. Artinya bisa juga jago dong di Iya, anakku dan insya Allah ana bilang banyak orang yang tidak ada basic keluarga agamanya. agamanya tapi anaknya bisa hafal Quran. Heeh. Iya, jadi itu kebahagiaan kita dan yang lebih bahagia lagi kalau hafl ikhtitam, ya ini wisuda, Wisuda ya. di situ kita berikan takrim ke mereka semua, apalagi saya pernah bawa santri itu wisuda di Madinah, Masya Allah. diberikan ijazah oleh para masyayikh, hadiah dari para masyayikh, itu juga yang membuat ana bahagia. Sampai sekarang ana ndak bisa bayangkan kok bisa, wisuda di Madinah gitu kan. Iya, Masya Allah. Dan ya alhamdulillah formal, memang difasilitasi oleh masjid, salah satu masjid di kota Madinah dan alhamdulillah sampai sekarang dia sampaikan ke kami, "Ustaz, kalau santri antum mau wisuda lagi di sini kami tunggu dan kami Masya akan Allah. buatkan acara yang lebih meriah dibanding Berarti mereka yang sebelumnya." buatkan ya? Mereka yang buatkan, Mereka Ustaz, yang biayai itu yang sananya? panitia internal mereka. Allah. Jadi kita cuma bawa santri aja, mereka yang siapkan semua hadiah-hadiahnya bahkan di Subhanallah. ya itulah masya Allah, ana ndak bisa lupa momen-momen itu. Senangnya sampai sekarang ya? Alhamdulillah, heeh, dan Oke. yang paling menyenangkan saya sendiri terjaga, Ustaz. Betul. Ana dengan adanya santri yang kita rutinkan qiyamul lail setiap malam, Heeh. yang kita rutinkan zikir pagi petang tiap hari, yang kita rutinkan puasa Senin Kamis, yang kita rutinkan tilawah Al-Quran,
kita pun juga ikut menjadi orang yang terjaga. Betul. Iya, karena nggak mungkin kita bina mereka kemudian kita ini Nah, lepas, kita yang suruh mereka begini kemudian kita yang lepas. mhm, Bal nahnu min babil aula, kita yang betul. paling pokok, qiyamul lail kita yang paling di depan melakukan zikir pagi petang, kita yang paling, mencontohkan puasa Senin Kamis. Karena mereka yang lihat kita ya. Karena lihat pepatah, satu contoh teladan itu lebih baik daripada 1000 nasihat. Masya Allah. Bukan itu yang dilakukan Nabi juga, Ah, betul, memberikan contoh. betul, heeh, Ber ya Masya Allah. Tahfidz awalnya sampai akhirnya membahagiakan semua. dari awal sampai akhir. Iya, Walaupun di tengah-tengahnya pasti ada perjuangan, itu ada air mata, betul, susah menghafal surat Al-Jin, betul. katanya paling susah Iya, Al-Jin. iya. Masya Allah, barakallahu fiik. Tapi soal terakhir Set, Nah, karena Ustaz, kita memang durasinya hanya 40 nah, menit Ustaz. Set. Soal terakhir, jadi kami itu sering mengetes musyrik-musyrik yang masuk di pesantren Urwa bin Zubair. Mereka banyak mengaku hafalannya 30 juz. Tapi juz 30 pun nggak lancar, Set. Juz 29 nggak lancar. Mungkin ketika di pondok lancar, Mhm, tapi setelah pondoknya itu yang banyak PR karena udah kembali ke diri masing-masing. Nah, betul. gimana biar ngejaganya itu, Set? Baik, ini juga nasihat untuk saya dan kita semua. Di zaman ini yang menjadi kendala terberat adalah, handphone kita ini ya, Betul, HP betul. kita. Eee, Mhm, jadi, yang pertama, ya saya biasa bahasakan ke teman-teman Ustadz, kalau kita scroll-scroll itu ya, mhm, sekiranya setiap scroll itu ada keluar kertas di situ, heeh. mungkin itu panjangnya kertas itu Banyak mungkin sekali. sudah ratusan kilometer mungkin ya. Iya, keliling Sulawesi Iya, mungkin. artinya waktu kita itu banyak terkuras di HP ini. Betul. Yang kalau kita ambil Quran, mungkin manfaatkan ya 30 menit atau di bawahnya itu, maka kita akan memungkinkan hafalan yang sudah kita hafal. Yang problem kedua, karena dengan HP ini banyaknya maksiat di situ, Itu yang bikin cepat lupa ya. hafalan kita akan hilang. Betul. Sebagaimana ketika Imam Syafi'i mengadukan lemahnya hafalannya kepada Mhm, gurunya Waqi'. Dan ini kita udah tahu semua ya, kata Imam Syafi'i, "Syaqautu ila Waqi' an su'i hifzi, fa arsyadani an tarkal ma'asi." Saya mengeluhkan hafalanku kepada guruku dan dia menasihati untukku meninggalkan maksiat. betul. Ya maksiat yang sekarang kita itu bisa hindarkan pandangan kita dari aurat yang di tengah jalan, Ustaz. Heeh. Kita bisa kuat, tapi aurat yang muncul di HP itu sulit karena, kata Syekh, eee, Haitham Sarhan hafizahullah taala, ya, eee, "Asy-syaitan Asyaitonul jin wa syaitonul ins." Mhm, Tapi HP ini gabungan antara syaitan manusia dan syaitan jin katanya. mhm. Iya. Jadi siapa yang berdua-duaan dengan HP-nya yang ketikanya syaitan. Jadi bayangkan kalau kita udah full kuota di dalam kamar, hatta penghafal Quran pun ya, nasallahu salamal mu'afa, akan, terlena dengan hal-hal yang didapatinya di HP. Yang kedua Ustaz, al-bi'ah, memang lingkungannya. Lingkungan. Oh iya, itu yang Iya, paling susah itu. iya. Keluar pondok di mana cari lingkungan kayak pondok? Itu dia. Jadi keuntungan Anda bilang tadi dengan berada di lingkungan tahfidz atau minimal teman-teman yang pernah menghafal Quran jadi imam lah, imam. Oh iya, Cari betul sih. masjid. Karena pasti dia meroja juga Jadi apalagi. imam rawatib kan. Heeh. Iya. Yang ketiga, menghafal Quran jangan sampai tidak qiyamul lail. Mhm. Qiyamul lail itu tempat, murojaah terbaik di situ. Tenang. Iya, betul. Dan bahkan sebagian, ulama mengatakan bahwa penghafal Quran yang hakiki yang bukan kaleng-kaleng itu yang memang qiyamul lail. Heeh. Berarti, al-mafhumul mukhalafah kalau dipahami secara terbalik, yang tidak qiyamul lail berarti penghafal Quran kaleng-kaleng gitu. Karena di antara simahnya kebiasaan para ahli Quran ya qiyamul lail. Itu kata Imam Nawawi di kitab Tibyan. Selamat. Baik, barakallahu fik Ustaz, Fik jazakallah khair, barakallahu fik. Naltaqi insyaallah barakallah. fi fursatin Jazakumullah ukhra. khairan Ustaz Lukman sudah mengundang kami. Semoga ini bermanfaat untuk kami Amin, amin. pribadi dan kaum muslimin. Amin ya rabb. Iya, jazakumullah khairan. Nanti Jazakumullah datang lagi khairan. Ustaz ya. Amin, insyaallah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.